Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Masjid Agung Al-Ikhlas yang semoga selalu diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para tokoh agama, para ustadz, yang mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari mereka. Dan yang kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh, yang mudah-mudahan selalu diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu sayang sama kita. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memanjakan kita dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Pada saat ini kita dikumpulkan oleh Allah di suatu tempat yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi. Maka ketika sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Karena buyutut ta'ah." Karena masjid ini, kata Nabi Muhammad, adalah tempat orang untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga dikumpulkan di satu waktu yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Burika ummati fi bukuriha." Sesungguhnya keberkahan umatku, kata Rasulullah, terletak pada waktu paginya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu terhaturkan, tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, panutan kita. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salam penghormatan kepada seluruh keluarganya yang mulia, seluruh sahabatnya yang mulia, serta seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang kumpul pada pagi hari ini digolongkan oleh Allah sebagai umat yang setia dengan ajaran Nabi Muhammad, hidup dengan ajaran Nabi Muhammad, mati dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan di hari kiamat dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang Nabi Muhammad, dikatakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, jikalau air laut menjadi tintanya dan pohon-pohon menjadi penanya untuk menuliskan keindahan Nabi Muhammad, maka air laut akan kering, pohon-pohon akan habis, akan tetapi keistimewaan Nabi Muhammad tidak akan pernah habis untuk diceritakan, sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Kita ini diperintahkan oleh Allah sesuatu yang nyaman sebenarnya. Apa yang nyaman tersebut? Mencintai Nabi Muhammad, manusia yang indah dan sempurna, fisiknya sempurna, akhlaknya pun sempurna. Maksud ana bilang gini, kenapa seandainya Allah perintahkan kita untuk mencintai orang
yang mungkin fisiknya bagus tapi akhlaknya kurang ajar, mungkin agak susah, ya tak? Atau sebaliknya, akhlaknya bagus tapi fisiknya kurang bagus, mungkin agak susah. Ini kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai manusia yang paling sempurna fisik tubuhnya dan paling sempurna akhlak budi pekertinya. Bahkan saking baiknya akhlak Nabi Muhammad sampai-sampai yang muji bukan manusia. Kalau kita dipuji oleh orang-orang yang hebat, oh bangga kita. Kemarin tu Pak pejabat itu muji aku, kita, oh bangga kita kan. Kemarin tu Kiai Fulan muji ana, bangga kita. Akan tetapi ketahuilah, Nabi Muhammad bukan dipuji oleh manusia lagi. Yang memuji dia adalah penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sungguh wahai Muhammad, kata Allah, kau punya akhlak budi pekerti yang sangat agung, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan berbicara tentang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak Bu, jangankan manusia, bahkan dikatakan hewan saja cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan suatu hari Nabi Muhammad lagi jalan-jalan, tengah jalan ada bunyi orang neriak nama beliau, ada bunyi orang manggil nama beliau, ya Muhammad sa'idni, wahai Muhammad tolong aku. Ada bunyi seperti itu. Nabi Muhammad noleh kiri kanan, siapa minta tolong ni? Tak ada orang. Jalan lagi Nabi ni, jalan 5-6 langkah, ada lagi teriakan, ya Muhammad sa'idni, wahai Muhammad tolong aku. Noleh lagi Nabi kiri kanan, tak ada orang. Siapa yang minta tolong? Jalan lagi sampai 3 kali panggilan, ya Muhammad sa'idni, wahai Muhammad tolong aku, katanya. Maka akhirnya Nabi Muhammad mendengar benar-benar panggilan tersebut. Ternyata Nabi Muhammad simak benar-benar ucapan tersebut. Ternyata datangnya minta pertolongan tadi dari seekor unta yang terjebak di dalam jebakannya orang kafir. Jadi ada salah seorang kafir buat jebakan, unta itu masuk kena jebakan tadi. Rupanya yang yang teriak minta tolong itu adalah unta tersebut. Maka Nabi Muhammad mendekat. Nabi Muhammad bilang, ada apa minta tolong? Ngomong sama unta tadi. Unta tadi bilang, wahai Muhammad tolong lepaskan aku. Aku ini keluar kandang cuma pengen cari sedikit makan untuk mengisi ASI aku, untuk mengisi susu ana, karena ana punya anak di kandang 3 ekor belum makan, belum nyusu. Tolong lepaskan aku sebentar, aku akan balik ke kandang, aku nyusui anakku sampai kenyang, aku akan balik lagi ke sini, aku janji, kata unta tadi. Maka Nabi Muhammad akhirnya mencari orang kafir yang punya jebakan itu. Ketemu akhirnya. Pak, kata Nabi Muhammad, aku minta tolong, lepaskan unta yang kena jebakan kau ni. Kata orang itu bilang, nyaman benar kau minta lepaskan, kata dia gitu kan. Aku dah huyuh-huyuh dapatkan dia, kau lagi minta lepaskan, tak bisa. Kata Nabi Muhammad bilang, tolong lepaskan, insya-Allah dia bakal balik lagi ke sini, aku janji dia balik lagi ke sini. Kata orang kafir tadi bilang, kau ni mau nipu aku, kata dia. Unta kena jebakan, dilepaskan, mana mungkin dia balik lagi, kata orang kafir tadi. Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bilang, aku janji dia akan balik lagi. Wa ana fida'uh, kata Nabi, aku yang akan menjadi tebusannya kalau dia tak balik. Kalau unta itu tak balik, kau boleh lakukan apapun pada aku jadi tebusannya. Orang kafir itu kan bilang, wah daripada unta, ini Nabi nih, orang terkenal nih. Oh ya khair, siap, kalau kau berani jadi tebusannya, baik. Akhirnya unta tadi dilepaskan, unta ini balik ke kandangnya. Kemudian setelah sampai kandangnya, Pak Bu, unta ini berteriak, kata dia bilang, wahai anakku Isra'i, kata dia, wahai anak-anakku, cepat, kumpul, nyusu cepat, aku tak bisa lama-lama, kata unta ini, li'anna fidai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena yang menjadi tebusanku sekarang ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak unta ini, Pak, yang udah berhari-hari tidak nyusu, yang sangat lapar, mendengar umat unta ini ngomong bahwasanya tebusan yang sekarang lagi ditawan adalah Nabi Muhammad, maka anak-anak unta ini bilang, wahai ibu, pulanglah kembali
kepada orang yang menjebakmu, kami hilang lapar, kami hilang haus, kami tak nafsu makan. Dengar bahwasanya yang sekarang ditawan, yang menjadi penggantimu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya ibu onta ini, Pak Bu, balik ke tempat semula dia kena jebakan, tanpa diiringi oleh siapapun, tanpa dikawal oleh siapapun, dia balik ke tempat asal dia kena jebakan tadi. Maka orang kafir ini yang melihat keajaiban dan besarnya kecintaan unta tersebut, orang kafir ini langsung berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahawa sungguh engkau adalah benar-benar utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Binatang cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau kita cinta, ya wajar, kita umatnya, kita manusia. Unta saja cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita lupa bahwasanya Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain, mereka benar-benar membuktikan cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita lupa ketika peristiwa perjalanan hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, dikejar oleh orang-orang kafir Mekah, Pak. Capek bekejar, orang-orang kafir jauh tinggal, Nabi cepat sama Abu Bakar As-Siddiq. Capek bekejar, ketemu goa. Nabi Muhammad bilang, wahai Abu Bakar, bagus kita istirahat dulu, letih dah kaki bekejar ni. Ketemulah goa yang sudah lama, goa yang sudah terlihat sarang laba-labanya, yang sudah terlihat sangat tidak pernah disentuh lagi. Maka lihat cintanya Abu Bakar. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kau tunggu di sini saja, biarkan aku ngecek dulu goa tersebut. Kalau seandainya ada apa-apa di dalam goa, biar aku yang kena, kau lanjutkan hijrah ke Madinah. Kalau aman, nanti aku panggil kau. Maka Abu Bakar mengemaskan goa tersebut yang sangat berantakan, dan Abu Bakar melihat di dalam goa tersebut terdapat lubang-lubang tempat sarang ular. Maka Abu Bakar gimana inisiatifnya? Cari daun-daun, cari kayu-kayu untuk menutupi sarang lubang daripada ular tersebut. Ditutupi, 1, 2, 3, 4 ditutupi. Habis daun-daun, habis ranting-ranting, tetapi masih tersisa satu lagi lubang yang belum tertutup. Baju-baju Abu Bakar ni dah dikoyakkannya semua dah untuk nutup itu. Habis dah. Satu lubang, tak ada alat lagi untuk nutupinya. Maka apa yang dilakukan Abu Bakar? Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, silahkan masuk istirahat dulu kita, baru lanjutkan ke Madinah lagi. Akhirnya Rasulullah masuk, ternyata Abu Bakar duduknya tu selonjoran, Pak. Goanya tu kecil. Kalau yang pernah haji pasti tahu ya. Itu kakinya Abu Bakar itu ditempelkan di lubang ular yang tersisa satu tadi, supaya ular tadi tidak keluar. Ditempelkan telapak kaki Abu Bakar selonjor. Maka Nabi Muhammad berbaring di pahanya sahabatnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar, berbaring di paha, merasakan letihnya perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad sedang berbaring, udah mau terlelap, ternyata ular yang dalam sarang tadi nyengat kakinya Abu Bakar. Abu Bakar tahan, jangan sampai kakinya bergerak, takut Nabi Muhammad terbangun. Cintanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Disengat 2 kali, disengat 3 kali. Akhirnya tak sanggup juga Abu Bakar. Berkeringat Abu Bakar ni, sampai keringatnya itu menetesi daripada tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbangunlah Nabi ni. Ada apa wahai Abu Bakar? Kenapa wajah kau memerah? Kenapa kau keringatan? Maka Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya ada satu lubang ular yang tidak ada, bisa lagi ditutupi, tidak ada alatnya. Maka aku tutupi dengan kakiku, dan aku sudah disengatnya berapa kali di kakiku ini. Maka akhirnya dilihat sama Nabi, ada beberapa sengatan di kaki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi bilang, Nabi memanggil ular tersebut, dipanggil sama Nabi, keluar ular tadi itu. Nabi bilang, ngapa kau berani nyengat kawan aku? Kata Nabi. Apa jawab ular tadi? Ular cinta sama Nabi. Apa kata ular tadi? Wahai Muhammad, sesungguhnya dari jauh-jauh hari kami itu dah dapat informasi, kami itu dah dikasih tahu bahwasanya suatu saat nanti manusia yang terbaik, manusia kekasih Allah, manusia yang sebab dia langit bumi diciptakan oleh Allah, manusia yang sebab dia neraka syurga diciptakan oleh Allah, suatu saat manusia tersebut akan singgah ke goa ini. Maka dari zaman dulu aku dah buat lubang sini ni untuk berjumpa sama kau. Kata Abu Bakar, kata ular tadi.
Pas sampai masanya ditutup sama Abu Bakar. Dah terima aku, kata ular tadi, cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Nabi Muhammad meludah kepada sengatan ular yang di kaki Abu Bakar. Maka mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembuh seketika, dan Nabi Muhammad mengatakan dua-duanya tidak salah. Ular tak salah, Abu Bakar pun tak salah. Kenapa tak salah? Karena dua-duanya melakukannya dengan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cintanya mereka. Hari ini kalau kita mengaku cinta, harus ada bukti. Hari ini kalau kita mengaku cinta dengan Nabi Muhammad, harus ada bukti. Apa buktinya? Tiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau tahu apa sih keinginan terbesarnya Nabi Muhammad, kalau kita mau tahu apa sih cita-cita besarnya Nabi Muhammad, tahu tak ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sungguh kami akan memberi apa yang kau inginkan wahai Muhammad sampai engkau puas, kata Allah. Apa kata Nabi Muhammad bilang? Ya Rabb, la arda wahidan min ummati finnar. Ya Allah, aku minta satu ya. Apa? Aku tidak akan rela, aku tidak akan puas, aku tidak akan senang kalau ada salah satu dari umatku di nerakamu, ya Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini cita-cita Nabi Muhammad. Maka disampaikan oleh guru kami, beliau bilang, kalau mau dapat cintanya Nabi Muhammad, kalau mau buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad, apa? Wujudkan cita-citanya Nabi. Wujudkan harapannya Nabi. Apa cita-citanya Nabi? Apa harapan terbesarnya Nabi? Cita-cita Nabi Muhammad. Harapan terbesar Nabi Muhammad adalah tidak ada satu pun dari umatnya kecuali semuanya selamat dan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun dari kita yang ikut andil di dalam mewujudkan cita-cita tersebut, seandainya Pak ya, kita ni mau bikin rumah, ada orang bantu semen, ada orang dia tak ada duit, dia bantu bertukang gitu. Pasti kita menaruh hati sama dia, berterima kasih sama dia. Dia punya tempat di hati kita. Kenapa? Karena dia mewujudkan cita-cita kita punya rumah tadi. Nabi Muhammad cita-citanya adalah menyelamatkan semua umatnya ini. Maka siapapun dari kita yang ikut terlibat di dalam mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad, pasti akan mendapatkan tempat khusus dan mendapatkan pandangan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, yang punya pikiran dengan pikirannya. Ayo kita sama-sama ikut andil di dalam mewujudkan cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menyelamatkan umat manusia agar semuanya selamat, tidak ada satu pun masuk syurga kecuali semuanya masuk syurga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat perkumpulan yang mulia ini, ya, harapan kita ya, kita tertulis di hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pengen mendapatkan janji Nabi Muhammad, al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan berkumpul dengan orang yang ia cintai di dunia. Dulu Nabi Muhammad pernah khutbah tentang hari kiamat yang sangat menakutkan. Nabi Muhammad pernah ceramah tentang hari kiamat yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Sampai-sampai semua sahabat menangis, termasuk pembesar-pembesar sahabat. Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Umar menangis, Sayyidina Utsman menangis, Sayyidina Ali menangis. Sahabat-sahabat pembesar ni nangis. Sampai-sampai Abu Bakar tu selesai dengar ceramah Nabi tentang hari kiamat, dia bilang apa? Ya laitani, kata dia, seandainya aku ini jadi burung sajalah. Dia melihat burung nginggap. Ya Allah, seandainya aku jadi burung. Apa? Hidup nginggap, 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 mati jadi debu. Tapi apa boleh daya? Aku adalah Abu Bakar. Setelah mati akan aku dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking seramnya ceramah Nabi tentang hari kiamat tu. Semua menangis. Ada orang dari belakang, Arab Badui. Kita kalau mau mengukur diri kita ni kurang lebih Arab Badui lah ya. Ibadah alhamdulillah ada mah. Rajin bujur si tak ada. Kalau mau dibandingkan dengan sahabat-sahabat besar, enggak. Ini Arab Badui ini ibadahnya biasa-biasa saja. Dia ngangkat tangan dari belakang. Ya Rasulullah, matas sa'ah. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat tu terjadi? Yang kau ceritakan tu, yang seram tu, kapan terjadinya? Nabi Muhammad dengar dia nanya gitu, langsung noleh. Kata Nabi Muhammad, yang lain nangis, kau malah nanya kapan? Kata Nabi. Apa yang telah kau persiapkan untuk hari tersebut? Apa yang telah kau persiapkan untuk menghadapinya? Maka dijawab oleh orang tersebut, dia ni nanya ni sebujur arus, bukan berarti dia banyak amal. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah,
sungguh aku bertanya bukan karena aku banyak amal. Aku bertanya bukan karena aku sudah siap, enggak. Tapi kalau kau tanya apa bekal aku tak punya amal banyak ya Rasulullah. Aku tak bersiap banyak ya Rasulullah, tapi aku punya satu. Apa itu? Aku punya kecintaan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad setelah mendengar ucapan tersebut berkata apa? Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat yang menangis tersebut semuanya gembira mendengar ucapan dan persaksian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita kumpul karena kecintaan kita kepada Nabi Muhammad. Harapan kita mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita berada di barisan yang di depan tuh, yang megang benderanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.